Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan Gereja Toraja Gunung Putri. Selamat bertemu dalam renungan harian dan doa bersama pagi ini, Sabtu 1 Juli 2023. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami bersyukur ya Bapa, untuk segala penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami semua sudah bangun dengan penuh berkat dan kesehatan yang baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk melewati hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati dan mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh kami lakukan segala firman Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari kitab Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Renungan kita adalah pada hari penghakiman. Pengajaran, nasihat, dan didikan akan menjadi emas bagi yang kepadanya itu ditunjukkan. Tetapi respon pendengar juga sangat menentukan apakah emas itu akan menjadi miliknya atau tidak. Ketika membaca perikop ini, kita menemukan sebentuk kemarahan yang meluap dalam kecaman yang disampaikan Kristus kepada 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka akan celaka. Celaka yang dimaksud bukanlah celaka biasa, karena terkait dengan ajaran Yesus tentang hari penghakiman. Itu serupa eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman. Mengapa? Karena mereka menolak untuk bertobat. Padahal mereka telah menyaksikan mujizat-mujizat dari Allah melalui Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Sebagai pembanding, Tuhan Yesus menyebut 3 kota dalam Perjanjian Lama yang telah dihancurkan: Tirus, Sidon, dan Sodom. Tanggungan Tirus, Sidon, dan Sodom bahkan akan lebih ringan dibanding Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketika kota dalam Perjanjian Lama itu tidak menyaksikan perbuatan Allah melalui Kristus. Apa yang bisa kita petik dari kecaman Tuhan Yesus ini? Yaitu Allah menghendaki pertobatan menyeluruh. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Karena itulah Ia berinkarnasi melalui Yesus Kristus. Tetapi pertobatan yang menyeluruh harus dilakukan dan dijalani oleh manusia dalam merespon kasih Allah tersebut.
Di balik kecaman yang keras itu, tersimpul ajaran juru selamat yang begitu lembut dan penuh kasih. Seperti dikatakan di perikop selanjutnya, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan kita menyambut hari penghakiman dengan damai dan selamat. Bertobatlah. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan baik dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Gunung Putri. Kasihi dan berkati kami dalam rumah tangga dan pekerjaan kami masing-masing. Juga pada majelis dan Ibu Pendeta, Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa buat orang tua, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan pulihkanlah mereka dengan tangan pengasihan-Mu. Juga yang berulang tahun, Tuhan lengkapi sukacita mereka semua. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati, biar semua dalam kendali-Mu Tuhan. Hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa syukur dan permohonan kami, yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.